Bismillahirrahmanirrahim. Saya Araina Nasra selaku salah satu anggota dari kelompok 1 akan memaparkan dan menjelaskan perkembangan Pancasila di era awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Pada era awal kemerdekaan Indonesia ini, Pancasila berperan krusial sebagai dasar negara, juga berperan penting sebagai falsafah hidup bangsa. Fondasi yang kokoh bagi negara dan bangsa Indonesia. Ia juga menjadi acuan dalam membangun sistem hukum, menjalankan pemerintahan, dan membentuk karakter bangsa dan warga negara Indonesia. Perkembangan Pancasila ini dapat dinilai dari beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan politik Indonesia. Juga dapat dinilai dari beberapa kejadian-kejadian penting yang terjadi dan bersejarah di Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tahun 1945, nasionalisasi perusahaan asing yang terjadi pada tahun 1957, pemberontakan RMS dan PKI di Madiun pada tahun 1948 sampai dengan 1949. Kejadian-kejadian ini hanya beberapa dari kian banyak kejadian yang melibatkan nilai-nilai Pancasila. Kami menyimpulkan bahwa perkembangan Pancasila di era awal kemerdekaan mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk membangun negara yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, Pancasila tetap menjadi landasan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Baik, mari kita bicara tentang era demokrasi terpimpin dengan cara yang lebih personal dan mendalam. Bayangkan Indonesia pada akhir 1950-an, negara yang baru merdeka, penuh semangat, namun menghadapi berbagai pergolakan internal. Soekarno, sang proklamator kemerdekaan, melihat bahwa demokrasi parlementer yang ada saat itu tidak berjalan efektif. Partai-partai politik sibuk berdebat, pemerintahan terasa lamban, dan persatuan bangsa terancam. Pada 5 Juli 1959, Soekarno pun mengeluarkan dekrit presiden. Dia percaya Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan terarah. Demokrasi terpimpin adalah caranya memberikan solusi, sebuah sistem di mana dia akan memimpin langsung, mengarahkan bangsa menuju cita-citanya. Bagi sebagian rakyat, ini terasa seperti harapan baru. Soekarno berbicara tentang kesatuan, tentang mencapai keadilan sosial. Dia mengajak rakyat untuk bersatu di bawah ideologi Nasakom atau mempertemukan nasionalis, agamawan, dan komunis dalam satu wadah. Namun, realitasnya kompleks. Kebebasan mulai dibatasi. Kritik terhadap pemerintah dianggap tidak loyal. Partai politik kehilangan dayanya, ekonomi pun bergejolak dan inflasi meningkat dan rakyat pun kesulitan. Di balik layar, pertarungan politik yang sesungguhnya sedang terjadi. Partai Komunis Indonesia atau yang sering kita sebut dengan PKI semakin kuat, menimbulkan ketegangan dalam kelompok lain. Ketegangan ini pada akhirnya memuncak dengan tragedi G30S PKI pada tahun 1965 yang mengubah total lanskap politik Indonesia. Era demokrasi terpimpin bukanlah sekedar periode sejarah. Ini adalah kisah manusia tentang harapan, kekuasaan, konflik, dan perubahan. Soekarno ingin menyatukan, tapi cara yang dipilihnya justru memecah belah. Ketika era ini berakhir, Indonesia tidak lagi sama. Soeharto naik, memulai orde baru, dan membawa lembaran baru dalam sejarah Republik ini. Inilah saat di mana impian dan realitas bertemu, di mana semangat kemerdekaan diuji, dan di mana bangsa ini menemukan dirinya sendiri melalui pergolakan yang kompleks. Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru.
pada masa Orde Baru, pemerintah ingin menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan masih melalui program P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Bahkan saat itu, program P4 ini disosialisasikan di sekolah-sekolah sebagai doktrin ideologis. Meski begitu, penerapan Pancasila pada masa Orde Baru ternyata tetap memiliki kekurangan dan kelebihan. Terus, apa saja kekurangan dan kelebihan itu? Pertama, yaitu melenggengkan Presiden Soekarno yang berkuasa selama 32 tahun. Yang kedua, merebaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang disingkat sebagai KKN. Dan yang ketiga, terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila melalui program P4. Dan yang keempat, adanya penindasan ideologis sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut bersuara. Dan yang kelima, adanya penindasan secara fisik seperti pembunuhan di Timur Timur, di Aceh, di Irian Jaya, dan kasus di Tanjung Priuk, bahkan kasus pengerasukan pada 27 Juli dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada perlakuan diskriminasi oleh negara terhadap masyarakat non-pribumi atau keturunan dan golongan minoritas. Nah, yang kedua, ada kelebihan dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Indonesia masih mengalami transisi politik dari era Soekarno ke era Soeharto. Hal ini juga membawa narasi segar mengenai beberapa kebijakan-kebijakan penting, hal-hal fundamental terkait ekonomi, pangan, stabilitas negara, dan lain sebagainya lambat laun mulai membaik di awal-awal era Orde Baru. Hal ini juga menjadi bukti kelebihan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru yang sangat masif walaupun terkesan otoriter. Berikut beberapa kelebihan penerapan Pancasila di masa Orde Baru. Kelebihan yang pertama yaitu eskalasi yang signifikan dari segi GDP per kapita di Indonesia yang dari 70 US dollar menjadi 1000 US dollar. Dan yang kedua, implementasi program keluarga berencana untuk mengontrol populasi penduduk. Dan yang ketiga, masyarakat diwajibkan untuk sekolah dan terlihat dari jumlah angka buta huruf menurun drastis. Dan yang terakhir atau yang keempat, program swasembada pangan terlaksana dengan baik. Selanjutnya era reformasi. Setelah runtuhnya Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi. Pada masa ini, Pancasila kembali diangkat sebagai dasar negara yang lebih demokratis. Pemerintah mendirikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pada tahun 2017 untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan globalisasi, radikalisme, dan ideologi transnasional. Pancasila terus diperjuangkan sebagai pedoman hidup bangsa. Oke guys, so itu tadi adalah aspek-aspek perkembangan Pancasila sampai saat ini yang sudah dipaparkan oleh rekan kelompok saya. Selanjutnya saya akan memaparkan perkembangan Pancasila di era digital. Seperti yang kita ketahui, perkembangan Pancasila di era digital ini menjadi sangat relevan dan dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dari kemajuan teknologi. Adapun beberapa aspek perkembangan Pancasila di era digital ini, yaitu yang pertama, transformasi nilai Pancasila dalam kehidupan digital. Transformasi nilai Pancasila dalam kehidupan digital memiliki beberapa poin. Poin yang pertama ialah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang dimaksud ialah kehadiran platform digital memungkinkan masyarakat lebih mudah mengakses informasi agama dan berdakwah. Namun, tantangan muncul dalam bentuk penyebaran paham radikalisme dan hoax atas nama agama. Poin yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan adalah media sosial menjadi wadah untuk memperjuangkan hak asasi manusia, tetapi juga memicu ujaran kebencian, cyberbullying, dan diskriminasi.
Poin yang ketiga ialah nilai persatuan. Nilai persatuan yang dimaksud adalah teknologi. Teknologi dapat memperkuat persatuan melalui komunikasi lintas budaya, tetapi juga berisiko memecah belah dengan adanya informasi provokatif. Sedangkan yang poin keempat adalah nilai demokrasi. Nilai demokrasi adalah digitalisasi memperluas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik melalui petisi online dan diskusi virtual. Tetapi ancaman manipulasi opini dan penyebaran berita palsu menjadi tantangan. Sedangkan poin yang kelima adalah nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial ialah ekonomi digital memberikan peluang yang lebih merata untuk berusaha, tetapi kesenjangan digital menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat. Oke, aspek yang kedua ialah implementasi dalam pendidikan dan literasi digital. Pancasila diajarkan melalui media digital seperti e-learning dan aplikasi pendidikan, sehingga generasi muda dapat lebih mudah memahami dan mengamalkan nilai-nilainya. Literasi digital menjadi krusial untuk membantu masyarakat memilih informasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Aspek yang ketiga ialah peran pemerintah dalam era digital. Pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila seperti kampanye anti-hoax, regulasi media sosial, dan pengembangan aplikasi berbasis kebangsaan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau disingkat dengan UU ITE, menjadi salah satu alat untuk menegakkan keadilan di dunia maya, meskipun implementasinya sering menjadi bahan perdebatan. Sedangkan poin yang keempat ialah tantangan era. Tantangan era digital terhadap Pancasila, penyebaran hoaks, polarisasi politik, dan ekstremisme digital berpotensi melemahkan nilai-nilai kebangsaan. Kurangnya literasi digital dan pemahaman akan Pancasila di masyarakat membuat sebagian orang mudah terprovokasi. Dan yang terakhir ialah peluang untuk memperkuat Pancasila. Peluang untuk memperkuat Pancasila, pemanfaatan teknologi untuk memperluas dialog kebangsaan dan interaksi lintas budaya, peningkatan peran media sosial sebagai platform edukasi nilai-nilai Pancasila melalui langkah kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan. Pancasila dapat terus relevan dan menjadi panduan dalam menghadapi era digital. Hal ini memerlukan komitmen untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai filter utama dalam memanfaatkan teknologi demi kepentingan bersama. Oke, itu saja dari penjelasan dari saya mengenai perkembangan Pancasila di era digital. Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila telah membuktikan dirinya sebagai dasar negara yang kokoh dan fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Meskipun pernah mengalami manipulasi politik dan tantangan ideologis, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dalam menjaga persatuan, keadilan, dan keberagaman Indonesia. Saat ini, Pancasila dihadapkan pada tantangan era digital, globalisasi, dan radikalisme. Namun, upaya revitalisasi melalui pendidikan, pembinaan ideologi, dan peran aktif masyarakat terus memperkuat nilai-nilainya. Pancasila tetap menjadi fondasi yang mengarahkan bangsa Indonesia menuju kehidupan yang lebih adil, makmur, dan beradab. Itulah seluruh pemaparan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.